Guys, balik lagi ke channelnya Mimin Onyx. Kali ini Mimin Onyx mau review salah satu proyeknya Mimin Onyx yang baru aja selesai. Lokasinya ada di daerah Surabaya Selatan, daerah Rungkut, dengan ukuran rumah 10 kali 20 teman-teman. Ini dulu rumah lama, lalu kita robohkan total, kita bangun dari nol. Penasaran hasilnya kayak gimana? Langsung aja yuk kita review. Let's go. Oke, kita bahas dulu dari area depan rumahnya teman-teman. Jadi kemarin ada permintaan dari pemilik rumah, pengen rumahnya itu tampak lebar full. Akhirnya kita buatlah komposisi biar tampilnya tetap modern, minimalis dan luxury. Kita kasih komposisi lantai 2-nya itu full melebar. Dengan lantai 1 kita kombinasikan bentuknya itu sebetulnya terbentuk dari kanopi karpet mobilnya. Nah, untuk bagian tamannya sendiri juga kita ubah sedikit, kita kasih aksen bentuk miring. Ini bisa dibilang ciri khasnya Varconic ya. Untuk pemilihan tone warnanya sendiri, kita pakai dominan warna abu-abu tua karena klien kita pengen tampilnya itu luxury tapi harus maskulin. Ya, kita pilihlah warna abu-abu tua dicampur dengan warna hitam dari metal. Plus juga kita kasih sentuhan aksen warna kayu di beberapa tempat. Untuk bagian lantai 2 sendiri, kalau teman-teman lihat di sana ada seperti sirip-sirip ya teman-teman. Nah, sirip ini bukan cuma hiasan, tapi kebetulan rumah ini tuh hadapnya barat. Sehingga kalau waktu sore hari panasnya minta ampun. Untuk mengatasi hal tersebut, kita kasihlah second skin bentuknya sirip-sirip dan biar tetap minimalis, modelnya memang sengaja dibuat polosan aja. Next yang bisa kita bicara lagi tentang detail pagernya. Jadi pagar ini kemarin kita buat model dari segmen besi hollow dan plat besinya kita miring-miringkan sedikit. Lalu untuk di dindingnya ini kita combine antara plat besi dengan cat tekstur plus diberi sorotan lampu biar makin estetik. Langsung lanjut, kita mau bahas ke area carportnya. Yuk. Nah, di area carportnya ini kita buat carportnya ini cukup lebar, bisa muat buat 2 mobil teman-teman. Plus juga di sini kemarin klien kita ada permintaan untuk mengkamuflasekan si PGN ini. Jadi meteran PGN dikamuflasekan, lalu yang di sebelah sini kita kamuflasekan untuk meteran listriknya. Jadi benar-benar tampil hilang, dikasih cat tekstur sama dengan temboknya. Nah, untuk area yang sebelah sini, ini kita ada kasih satu taman kering karena klien kita ini benar-benar tidak mau ada tanaman ya. Jadi cuman dikasih batu-batuan plus sama ada sedikit terasan. Ini yang unik. Jadi ini kreasi dari klien kita ya. Dia membuat bentuk yin yang. Ini di luar dugaan ya. Saya juga tidak tahu tiba-tiba dibuat bentuk yin yang ini tapi memberi aksen yang unik. Saya melihat ini seperti ingin tai chi rasanya ya. Nah, kalau ke sebelah sini kita akan masuk ke bagian dalam rumahnya. Sebelum itu tak tunjukin dulu. Ada satu akses servis terpisah di samping sebelah kanan ini. Ini khusus untuk ART, bisa tembus sampai ke dapur kotor, teman-teman. Pintunya kita simpel aja, kita buat dari besi hollow yang dimiringkan. Jadi ketika ditutup, area dalam itu tidak akan terlihat, tapi angin-anginan masih bisa lewat. Untuk bagian atasnya kita berikan skylight dari atap UPVC transparan sehingga area servis pun harus tetap terang.
Itu untuk area depannya. Pasti penasaran area dalamnya gimana, terutama untuk bagian master bedroomnya. Kalian harus tonton ini sampai akhir. Langsung yuk kita masuk, kita bahas bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalam rumahnya di area foyer ini kita ada buat satu bagian lemari sepatu. Jadi ini nanti bisa diisi sepatu-sepatu mahalmu. Terus di sini kita ada dudukan. Jadi kalau pakai sepatu nggak usah repot-repot berdiri ya. Langsung duduk. Nah, ini kita mainkan bentuk agak melengkung-melengkung dan dikombin dengan wallpaper custom di belakangnya ini, teman-teman. Wallpaper custom ini enak banget ya. Jadi kalian pingin pakai gambar apapun bisa, mau pakai foto mantanmu pun juga boleh. Nah, di foyer sini untuk pembatas, karena ini pintu masuk utama, lalu di area belakang sana ada pintu tamannya, secara feng shui kan tidak bagus, sehingga kita berilah sekat ini. Namun kalau sekatnya terlalu masif, juga secara looks ruangnya akan terasa sempit. Jadi kita kombinasikan antara yang semi lubang begini dengan pakai kaca-kaca ripple ini. Satu lagi yang unik di area foyer ini adalah panel MCB, teman-teman. Jadi ini kemarin klien kita minta dikamuflase. Ini nanti bisa dilepas, lalu ini bisa dibuka juga. Ini isinya MCB-nya. Lanjut, ini adalah area living room-nya. Jadi sesuai tren zaman sekarang, orang lebih suka kalau rumahnya itu langsung los, lebar, gak rewel. Jadi kita buat area living room menyatu dengan area dining room dengan view taman belakang. Dan di sebelah sini di bawah tangga kita kasih, ini sebenarnya storage tapi dikamuflasekan, dan tangganya juga kita kasih lighting jadi tampilannya cakep abis. Area backdrop TV-nya ini kita bukan pakai marmer asli, kita pakai HPL motif marmer yang book match. Jadi colornya semua untuk interior ini bermain di seputar warna beige, lalu warna grey, dan warna putih motif marmer ya, teman-teman. Jadi memang dijaga di tone warna itu plus juga aksen gold. Supaya apa? Kesannya tetap modern, minimalis tapi luxury banget. Lanjut, untuk di sebelah sini ada area dapur bersih. Jadi seperti biasa kita ada kasih tempat buat kulkas, ini tempat buat dispenser, bisa ditarik keluar, microwave. Atasnya ini bisa buat display ya, tampilan-tampilan barangkali juara lomba masak tingkat kecamatan. Ya, ada sink juga di sebelah sini. Dan sebelum kita lihat ke belakang, tak tunjukin dulu untuk kamar mandinya. Jadi kamar mandi di sini ada 4 kamar mandi. Ini kamar mandi yang pertama. Semua kita mainkan pakai spotlight, teman-teman. Jadi kamar mandinya mewah, rasanya kayak mandi di hotel ini. Top table-nya untuk wastafel pakai marmer asli, bos. Ini kamar mandi yang pertama, dan di sebelahnya ini terdapat satu kamar tamu, teman-teman. Kamar tamunya kebetulan interiornya tidak terlalu yang bagus, karena kalau kebagusan takutnya tamunya tidak mau pulang ya. Jadi yang biasa-biasa aja. Lanjut, sebelum kita naik ke atas, kita mau lihat bareng di area belakangnya ini. Jadi kalau tadi saya cerita di depan itu bisa tembus jalur servis. Nah, tembusnya nanti bakal ketemu di area dapur kotor ini, teman-teman. Dapur kotornya ini juga kemarin kita interior juga nih. Nah, ini ada lightingnya. Biar si Mbak kalau masak juga merasa keren ya. Jadi harus tetap tampilannya modern, minimalis, dan estetik. Lalu kita ada coba main ini untuk meja cornya. Biasanya kalau kita buat dia ngeplin rata, kali ini kita buat tile atas itu ada tali airnya 1 cm, teman-teman. Jadi sedikit memainkan detail-detail yang berbeda dari biasanya. Nah, di sebelah sana tadi kalau dari living room itu dapat view area taman ini. Ini bisa dipakai juga buat area barbecue, teman-teman. Jadi kalau ngundang teman-teman, mau party-party ya, ini cocok sekali. Nanti bisa mengundang DJ atau bisa pasang sound horeg. Di sebelah situ dia cuman gudang aja satu. Untuk dindingnya
finishingnya. Nah, ini kemarin klien kita ada permintaan ini area cuci jemur minta dikamuflasekan tapi yang hemat, jadi pakai bata. Akhirnya kita pakailah model dindingan ini dicowak-cowak. Kalau dicowaknya cuman di lubang-lubang biasa kurang seru. Akhirnya nih kita maju mundurkan teman-teman. Ini mundur sekitar 1 cm, 1 cm terus dimiringkan. Mungkin kontraktor sudah marah sekali ya dengan kita ya, karena sering kita kerjain dengan detail-detail begini. Langsung lanjut. Ini tadi untuk area lantai satunya. Jadi kalau dilihat dari belakang view-nya juga tetap terasa los seperti ini ya. Kita langsung coba lanjut ke lantai 2-nya. Let's go. Nah, sambil jalan ke lantai 2, ini kita lihat detail tangganya teman-teman. Kali ini klien kita ada minta pakai LED strip di setiap step tangganya. Jadi modelnya keren banget, makin kelihatan mewah. Untuk handrailnya ini kita pakai kaca tempered ya. Plus juga biar kalau pagi dan siang ini tetap terang. Belakang tadi ada opening, depan ada opening, atas kita kasih opening bos, biar makin terang. Jadi ini ada skylightnya. Terus by the way, satu rumah ini full finishingnya semua pakai wallpaper teman-teman. Jadi menambah kesan elegannya. Lanjut, yuk kita lihat di kamar-kamar lantai 2-nya. Untuk bagian lantai 2-nya, setelah naik tangga kita akan ketemu sama foyer kecil teman-teman. Ini nanti bisa ditaruh kalau mau ngasih dispenser, lalu buat tempatnya modem. Ini bisa buat menyimpan harta karun one piece ya. Nah, di atas ini ada 3 kamar tidur. Jadi kalau lantai 1 tadi kita loskan untuk living room dan lain-lain. Di lantai 2 ini kita pusatkan untuk membesarkan kamar tidurnya masing-masing. Dan semua kamar tidur ini punya kamar mandi dalam. Kita mulai dulu dari kamar anak yang perempuan. Jadi karena ini kamar anak perempuan, konsepnya kita kasih aksen warna pink. Jadi modelnya tetap curvy gitu ya, lengkung-lengkung. Lalu ini ada meja buat rias sekaligus meja belajar. Ini ada lemari baju. Nah, di sebelah sini kamar ini mendapat pencahayaan alami ngadep depan. Setiap hari ini terang sekali. Nah, untuk bagian backdrop kasurnya, si anak cewek ini ada permintaan kemarin. Minta warnanya agak pink-pink plus harus ada bulannya. Jadi mungkin cita-citanya mau jadi astronot kayaknya. Terus ini nanti backdrop TV, bisa dipasangi TV ya buat nonton drama-drama TV kesayangan. I wish. Nah, bagian lemari bajunya, karena ini untuk anak cewek, kita buat dia itu yang cute-cute. Nah, modelnya kita kasih ada list-listan begini, lengkung-lengkung dengan kaca ripple. Plus kalau yang bingung, handle-nya mana? Kok tidak ada? Ini pakai push to open. Jadi diklik langsung auto terbuka begini, teman-teman. Nah, lanjut kita lihat ke bagian kamar mandi. By the way, ada satu cermin full. Jadi setelah dari kamar mandi pakai baju, ngaca dulu bos. Nah, kamar mandinya bedanya dengan yang lantai 1 tadi adalah tone warnanya kita pakai permainan agak coklat muda ketemu dengan abu-abu muda begini. Kita ada buatkan kabinet di bawah ini. Ini pakai push to open semua, jadi biar kelihatan seamless semua. Langsung lanjut, kita menuju ke kamar anak cowok. Ini adalah kamar anak cowoknya. Kalau tadi anak cewek identik dengan color aksen pink, sekarang yang untuk kamar anak cowok kita pakai color aksen warna biru, teman-teman. Nah, kita ada permainan cove plafon sedikit di sini, sama kayak di lantai 1 tadi juga kita bermain aksen cove ya. Untuk backdropnya, kamar anak cowok ini tidak mau banyak gambar, jadi kita buatkan dia yang modelnya minimalis, luxury, dengan aksen biru tetap. Plus by the way, divan kasurnya ini kita customkan. Jadi kalau kalian tanya ini beli di mana, belinya di Perkondo ya. Divannya custom. Dan juga ya, saya lupa cerita tadi, semua divan di kamar ini itu bawahnya itu pakai puff-puffan teman-teman. Jadi kalau bangun tidur kakinya tidak akan ketatap pojokannya kasur.
Ini ada satu lemari, ini juga buat display mainan nanti, buat display koleksi. Ini bisa dikasih TV. Lemari bajunya karena ini anak cowok, butuh yang praktis aja, yang fungsional. Jadi kita tidak pakai model yang cute-cute banget. Satu kamar mandi di sebelah sini. Karena anak cowok harus lebih maskulin, bos. Nah, kita kasih aksen warna yang lebih gelap untuk area mandinya, jadi pakai abu-abu tua. Sedangkan untuk warna dasar lainnya itu sama dengan yang tadi. Next, ini yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan lihat bareng untuk master bedroomnya. Jadi master bedroomnya ini gede pol. Ketika masuk pertama ada kayak foyer kecilnya ya. Jadi ada tempat duduk. Ini kita buat ada aksen dengan wallpaper custom. Ini bisa jadi tempat photoshoot. Jadi kalau mau foto keluarga itu bisa di sini. Terus samping-samping bisa buat display. Di sini ada satu meja kerja. Jadi ketika pemilik rumah mau bekerja dari rumah nggak usah bingung cari tempat. Area kasur nggak usah khawatir karena sangat lebar. Bahkan di sini sebenarnya teman-teman bisa untuk bermain bulu tangkis. Sangat cukup. Ini masih lebar banget. TV-nya pun ya no play. Dikasih TV sebesar ini itu masih cukup banget. Yang belakang ini bukan marmer asli, kita lagi-lagi pakai HPL motif marmer. Tapi looks-nya seperti marmer ya. Dan ini ada tempat buat taruh display buku bacaan. Sedangkan untuk backdrop kasurnya kita lagi-lagi menggabungkan permainan cermin dengan wallpaper custom. Terus tetap bahasa desainnya sama, bermain lengkung-lengkung, cuman bedanya di kamar master kita mixnya pakai warna coklat tua. Jadi ada warna kayu tadi coklat tua. Ini juga kita customkan warna gold ketemu dengan puff warna coklat tua. Dan di area belakang sini ada satu bukaan besar ya ini. Wah, jadi kalau sehari-hari tidak usah khawatir ruangannya gelap. Karena tak jamin semuanya pasti terang. Secerah masa depanmu. Masuk ke sebelah sini kita akan ketemu walk-in closet. Walk-in closetnya juga no play ya. Ini ada 8 lemari sama yang terbuka. Terus ada satu meja rias. Ini lebar sekali. Ini bisa dipakai buat riasan bareng satu keluarga, bos. Jadi saking besarnya. Nah, ini area lemari baju. Di sini nanti bisa dipakai buat display tas. Jadi kalau yang suka majang-majang, nah boleh kontak ke kita, tak buatin lemari display nanti. Karena master bedroom harus paling mewah, harus paling bagus. Kita kasih kamar mandinya dengan aksen coklat tua, agak keabu-abuan ini, dan kasih ukuran yang lebar sekali. Jadi ini kamar mandinya sangat los, gak rewel, nyaman sekali. Bayangin kalau kamu punya rumah kayak gini teman-teman, itu pasti kamu nggak pengen buat jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan nginep-nginep hotel. Karena apa? Karena kamarnya juga sudah senyaman ini gitu, ya kan? Mungkin itu saja untuk review kita kali ini. Buat teman-teman yang mau lihat project-project Mimin Onyx yang lainnya, pasti udah pada kangen kan? Nah, projectnya Mimin Onyx ini sudah lagi pada selesai semua. Jadi bakalan banyak konten. Jangan lupa buat kalian like, comment, sama subscribe channelnya Mimin Onyx. Oke? Buat yang mau lihat konten-konten lainnya, kalian bisa lihat langsung ke Instagram kita di @farkonic dan @farkonic.interior. Sekian dulu untuk konten kali ini. Sampai ketemu di review-review project berikutnya. Goodbye.